Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Kita beranggotakan 4 orang, yaitu Vina Septika Aminda, Abel Firos Albasid, Mohtar Arifin, dan Syahrani Hamidah. Di sini kita akan membahas tentang kedudukan hadis dalam Islam. Yang pertama, pengertian hadis dalam Islam. Hadis merupakan salah satu ajaran Islam dan keberadaannya merupakan pedoman hidup umat Islam. Di dalam hadis memuat segala hal yang datang dari Nabi Muhammad SAW, baik itu dari segi ucapan maupun dari segi perbuatan. Dari kedua unsur tersebut kemudian diingat oleh para sahabat atau keluarga Nabi Muhammad SAW. Keberadaan hadis ini menempati urutan kedua sebagai sumber hukum setelah Al-Quran. Hal ini dikarenakan keduanya saling berkesinambungan. Umat Islam ketika kesulitan dalam memahami Al-Quran, hadis yang merupakan sabda Rasulullah berfungsi untuk menerangkannya. Berikutnya yaitu kedudukan hadis. Memaknai sebagaimana kedudukan hadis dalam Islam dari berbagai sumber, yaitu pertama, kedudukan hadis berdasarkan dalil Al-Quran. Kedua, kedudukan hadis berdasarkan dalil hadis Rasulullah SAW. Yang ketiga, kedudukan hadis berdasarkan ijma ulama. Pertama, kedudukan hadis berdasarkan dalil Al-Quran. Terdapat banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang merujuk betapa penting bagi seorang Islam untuk mengikuti ajaran Allah dengan diikuti ketaatan Rasul Nabi Muhammad SAW. Berikut diantaranya adalah surat Ali Imran ayat 32, yang artinya, katakanlah, taatilah Allah dan Rasulnya. Apabila engkau berpaling, maka ketahuilah, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Yang kedua yaitu surat Ali Imran ayat 132, yang artinya, dan taatilah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat. Yang ketiga yaitu surat Al-Ahzab ayat 36, yang artinya, dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan akan pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Yang keempat yaitu surat Al-Ahzab ayat 7, yang artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Yang kelima yaitu surah An-Nisa ayat 80, yang artinya, barang siapa yang mematuhi Rasul itu, maka sesungguhnya orang itu telah mematuhi Allah. Nah, yang terakhir adalah surat Al-Ahzab ayat 21. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah keteladanan yang baik bagimu, yakni bagi orang yang mengharap akan rahmat Allah, meyakini akan kedatangan hari kiamat, dan banyak menyebut dan ingat akan Allah. Selanjutnya yang kedua, kedudukan hadis berdasarkan dalil hadis Rasulullah SAW. Di samping banyak ayat Al-Quran atau dalil Al-Quran yang merujuk kepada penjelasan pentingnya hadis, Nabi Muhammad SAW sendiri juga menyerukan kewajiban mengikuti ajaran-ajaran yang dibawa oleh beliau. Berikut merupakan seruan beliau dalam hadis riwayat Al-Hakim dari Abu Hurairah yang artinya, aku tinggalkan dua pusaka pada kalian. Jika kalian berpegang kepada keduanya, niscaya tidak akan tersesat, yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah Rasulnya. Yang ketiga, kedudukan hadis berdasarkan ijma ulama. Ijma adalah hasil kesepakatan dari para ulama pada suatu masa. Ijma mempunyai hujjah yang tidak boleh diperselisihkan sebagaimana Al-Quran dan hadis. Maka ketika sebagian besar ulama berpendapat bahwa hadis berkedudukan sebagai sumber atau dalil kedua setelah Al-Quran dan mempunyai kekuatan untuk ditaati serta mengikat untuk semua umat Islam, harus kita setujui adanya. Jumhur ulama mengemukakan alasannya dengan beberapa dalil, diantaranya Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman,
taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Bahkan dalam tempat lain, Al-Quran mengatakan bahwa orang yang menaati Rasul berarti menaati Allah. Sebagaimana tersebut dalam surat An-Nisa ayat 80, yang artinya, barang siapa yang menaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Yang dimaksud dengan mentaati Rasul dalam ayat-ayat tersebut adalah mengikuti apa-apa yang dilakukan oleh Rasul sebagaimana tercakup dalam sunnahnya. Dijelaskan bahwa hadis itu adalah juga wahyu yang mempunyai kekuatan sebagai dalil hukum. Maka hadis pun mempunyai kekuatan hukum untuk dipatuhi. Kekuatan hadis sebagai sumber hukum ditentukan oleh dua segi. Pertama, dari segi kebenaran materinya, dan kedua, dari segi kekuatan penunjukannya terhadap hukum. Dari segi kebenaran materinya, kekuatan hadis mengikuti kebenaran pemberitaannya yang terdiri dari 3 tingkat, yaitu mutawatir, masyhur, dan ahad sebagaimana dijelaskan di atas. Selanjutnya, fungsi hadis dalam Islam. Fungsi hadis dalam agama Islam tidak jauh kaitannya dengan fungsinya dalam melengkapi Al-Quran. Jika ditinjau lebih jauh, hadis memiliki fungsi paling pokok sebagai bayan dalam Al-Quran. Kata al-bayan sendiri merujuk kepada nama lain Al-Quran yang artinya penerang bagi seluruh umat manusia. Membahas tentang hadis sebagai bayan memiliki istilah bahwa hadis adalah penjelasan atau interpretasi dari apa yang disebutkan dalam Al-Quran, sebagaimana ditandaskan dalam ayat yang artinya, keterangan-keterangan mukjizat dalam kitab-kitab, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Quran Surat An-Nahl ayat 44. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai macam-macam fungsi hadis dalam Islam. Yang pertama yaitu bayan takkid atau takrir. Bayan takrir adalah hadis yang menguatkan dan mengukuhkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Contohnya seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Artinya, barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan, maka hendaklah saum atau berpuasa. Kemudian ditegaskan kembali oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang berbunyi, "Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati." Artinya, saumlah kalian karena melihat tanda awal bulan Ramadan dan berbukalah kalian karena melihat tanda awal bulan Syawal. Hadis riwayat Muslim. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang awal berpuasa di dalam firman-Nya, Rasulullah kemudian menegaskan apa yang disebutkan oleh Allah ini di dalam hadisnya mengenai awal berpuasa Ramadan. Selanjutnya yang kedua yaitu bayan tafsir. Bayan at-tafsir adalah hadis yang berfungsi menjelaskan terhadap ayat-ayat mujmal atau global, mustarak atau ganda, dan yang maknanya umum atau am. Untuk memahami lebih lanjut, berikut uraiannya. Jadi bayan at-tafsir ini memiliki 3 macam fungsi. Fungsi yang pertama yaitu tafsir al-mujmal. Dalam Al-Quran terdapat kurang lebih 67 ayat yang memerintahkan sholat, namun tidak dijelaskan bagaimana pelaksanaannya. Salah satunya seperti dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 yang berbunyi, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa inna lakabiratun illa 'alal khashi'in." Artinya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kemudian Rasulullah SAW dengan hadisnya memperagakan sholat secara rinci hingga beliau bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Artinya, sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sedang sholat. Hadis riwayat jamaah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran mengenai perintah-perintah sholat, tetapi tidak ada satu ayat pun yang menjelaskan bagaimana rincian pelaksanaannya. Oleh karena itu, Rasulullah pun dalam hadisnya memperagakan tentang sholat secara rinci, mulai dari gerakannya, bacaannya, dan lain-lain. Kemudian macam fungsi tafsir yang kedua yaitu tabi'in al-mushtarak. Hadis ini berfungsi untuk menjelaskan ayat Al-Quran yang mengandung kata bermakna ganda.
Contohnya, Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru'. Artinya, wanita yang dicerai hendaklah menunggu masa iddah selama 3 quru'. Quru' adalah bentuk jamak dari kata qorin. Dalam antar suku bangsa Arab itu memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap pengertian qorin. Ada yang mengartikan sebagai masa haid, hingga Rasulullah SAW pun bersabda, tolakul amati tataliqatani wa iddatuha haidotoni. Artinya, tolak hamba sahaya ada 2 dan iddahnya 2 kali haid. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Daruqutni. Dalam ketentuan, hamba sahaya atau budak itu setengah dari orang merdeka. Hadis ini menetapkan 2 kali haid. Maka dari kata haidotoni merupakan penjelas dari qorin yang mustarak. Dari penjelasan ini dapat ditarik simpulan bahwa wanita yang dicerai itu iddahnya 3 kali haid atau quru'. Poin berikutnya adalah bayan taksis. Bayan taksis adalah hadis yang menjelaskan kekhususan suatu ayat yang umum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 5 yang artinya, diharamkan atasmu bangkai, darah, dan daging babi. Dalam ini tidak ada pengecualian mengenai bangkai dan darah. Rasulullah kemudian menaksis atau mengkhususkan darah dan bangkai tertentu dalam sabdanya yang artinya, telah dihalalkan kepada kita 2 macam bangkai dan 2 macam darah. Yang dimaksud 2 macam bangkai adalah bangkai ikan dan belalang. Sedangkan yang dimaksud 2 macam darah adalah ati dan limpa. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Baihaqi. Fungsi hadis dalam Islam yang ketiga adalah bayan takkid. Dimaksud dengan bayan takkid yaitu hadis yang memberi batasan terhadap ayat yang bersifat mutlak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru kepada semua orang untuk melaksanakan sholat secara mutlak. Kemudian dalam hadis Muhammad SAW mentakkid wanita yang sedang haid dari yang mutlak tersebut. Wanita haid tidak diwajibkan sholat dan tidak wajib menggantinya. Lalu, fungsi hadis dalam Islam yang keempat adalah bayan tabail atau nasak. Bayan tabail atau nasak adalah hadis yang berfungsi untuk suatu hukum yang telah lewat masa berlakunya. Dalam ayat Al-Quran tidak diterangkan batasan nisab zakat selain penghasilan wajib dikeluarkan zakatnya. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan yang artinya tidak ada kewajiban zakat dari hasil pertanian yang kurang dari 5 wasak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Fungsi hadis dalam Islam yang terakhir adalah bayan tasrih. Bayan tasrih berarti menetapkan hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Misalnya dalam hadis berikut yang artinya telah diwajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan atas setiap orang muslim, baik itu merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan, yaitu 1 sa kurma atau 1 sa gandum. Hadis riwayat Muslim. Dari bayan ini, menurut sebagian ulama, zakat fitrah itu ditetapkan oleh sunnah atau hadis sebagai tambahan dari Al-Quran. Sehingga bayan tasrih merupakan hadis yang menetapkan hukum yang sebelumnya tidak ada dalam Al-Quran. Dan telah sampailah kita pada sesi terakhir, yaitu penutup. Sekian presentasi dari kami kelompok 4 yang membawakan materi kedudukan hadis dalam Islam dan membahas sedikit fungsi hadis dalam Islam di dalamnya. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.